Hai warga Mur, dimanapun kalian berada, khususnya di Jawa Barat, Sampurasun. Kali ini Miss Ungu akan mengangkat satu video hari di mana Bapak Aing atau KDM diresmikan atau dilantik menjadi Bapak Gubernur Jawa Barat, yang dilantik langsung oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, yang berlokasi di Istana Negara. Nggak pakai lama, yuk kita nonton. Tapi sebelum kita nonton, kita subscribe dulu Mur channelnya ya. Dan thank you yang sudah support. Assalamualaikum, Sampurasun. Pagi hari ini adalah rangkaian kegiatan dari Pemilu Kada tahun 2024, tanggal 27 November. Puncaknya adalah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Istana Negara, tanggal 20 Februari 2025, jam 10 pagi. Ada sebuah tradisi yang biasa dilakukan ketika orang menyelenggarakan sebuah kegiatan yang bersifat kebahagiaan ataupun kesedihan, yaitu karangan bunga. Andai kata ada yang mau berkirim karangan bunga pada saya dan belum karangan bunganya dibuatkan, saya mengajak sebaiknya dalam bentuk benih padi. Tujuannya apa? Tujuannya agar benih itu terus tumbuh dan berkembang dan bisa digunakan oleh kepentingan banyak orang, terutama para petani. Untuk itu saya sangat berucap terima kasih apabila ingin menyampaikan selamat pada saya berkirimnya benih padi, yang benih itu akan saya bagikan pada para petani di seluruh Jawa Barat. Mudah-mudahan benihnya adalah benih yang original dalam bahasa ilmu pertaniannya yang warna ungu atau warna putih. Kalau warna putih warna awal, warna ungu aja lebih bagus. Dan itu akan menjadi kekuatan bergerakan ketahanan pangan di seluruh Jawa Barat. Dan benih itu bisa jadi nanti akan ditanam oleh anak-anak sekolah di berbagai tempat, baik di sawah maupun di lingkungan sekolah. Semoga pelantikan saya hari ini membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Lembur diurus, kota ditata. Jawa Barat istimewa. Hormat Bapak. Pertama-tama Miss Ungu mengucapkan selamat menempuh hidup baru ya Bapak. Ups, salah. Maksudnya selamat menduduki jabatan barunya, yaitu menjadi Bapak Gubernur Jawa Barat. Semoga Bapak KDM sehat selalu, tetap semangat, dan selalu dilindungi Tuhan dalam mengerjakan program-program atau rancangan yang sudah Bapak buat untuk kemajuan Jawa Barat dan meraih cita-cita atau harapan masyarakat Jawa Barat, khususnya memperhatikan dan memperdulikan rakyat kecil, rakyat yang butuh pertolongan Bapak sebagai gubernur, sehingga apa yang diharapkan masyarakat kecil di Jawa Barat, apa yang dicita-citakan bisa terwujud atau tercapai dari tangan Bapak Gubernur kita, yaitu Bapak KDM. Hari ini adalah hari pertama saya mulai bekerja, karena terhitung dilantik adalah hari ini 20 Februari tahun 2025. Artinya secara sah berdasarkan undang-undang saya sah menjadi gubernur Jawa Barat. Dan jadi gubernurnya kan bukan untuk gaya-gayaan, tetapi gubernur yang ingin bekerja menyelesaikan seluruh berbagai problem masyarakat Jawa Barat. Cakep. Apa tadi guys? Ya, jabatan bukan untuk gaya-gayaan. Iya Bapak, soalnya setahu Miss Ungu nih ya, di zaman-zaman baheula, zaman Bareto, pejabat tuh ya waktu baru mencalonkan, wih kayak yang iya gitu ya kan, iklannya sih oke, perencanaannya banyak, pokoknya yang asik didengar sama masyarakat, yang keren-keren, pokoknya kayak yang iya gitu, bakal nanti kalau saya terpilih bakal begini-begini, Jawa Barat akan begini-begini gitu kan. Tapi lain cerita, lain kenyataannya. Begitu sudah dipilih, sudah diresmikan, ya kayak balon kempes aja gitu. Psst, nggak kedengeran sama sekali. Beliau asik duduk di tahtanya dengan kipas-kipas. Ya udah, kesusahan rakyat, pergumulan rakyat, kesedihan rakyat. Seakan-akan gak mau tahu, dan ya udah. Yang penting sih gue udah nyaman gitu ya kan. Bener gak guys? Padahal jabatan diberi oleh masyarakat itu adalah untuk melayani masyarakat, membantu menyelesaikan masalah-masalah di Jawa Barat. Harusnya ya bekerja, bertemu dengan masyarakat sesering mungkin, turun ke lapangan dan bertanya, Bu, ada masalah apa? Pak, ada masalah apa? Ada yang bisa kami bantu? Gitu. Ya, harapan Miss Ungu sih KDM ini beda. Yaitu buruknya infrastruktur jalan di berbagai daerah, terutama harus mengintegrasikan jalan-jalan di desa dan kabupaten yang harus segera baik dengan cara mendorong para bupati
wali kota untuk memperhatikan infrastruktur jalan. Yang keduanya adalah membangun sarana pendidikan sehingga tidak teriak-teriak lagi orang ribut ketika masuk SMA, masuk SMP. Sehingga harus dipastikan ke depan sekolah-sekolah itu terbangun dengan baik dan tersedia secara memadai disiapkan oleh pemerintah. Bentar-bentar Pak, sebelum Bapak lanjutkan, Miss Ungu ada melihat pemandangan yang rada gimana gitu Pak. Bapak tuh ya pasang kancing baju, aduh susah pisan gitu ya sendirian gitu, terus rapi-rapi baju sendirian gitu, punten ya Pak. Setahu Miss Ungu mah, ini setahu Miss Ungu ya Pak ya, para pejabat itu biasanya sih didampingi istrinya, pasangannya gitu, dibantuin pasangin kancing, pakein dasi yang bener gitu, diposisiin bener-bener di tengah, terus kerah bajunya dirapihin gitu Pak. Kalau ada pasangan sih Pak. Ya, ini mah meren salah satu nasibnya KDM ya, Kang Duda Merana gitu. Sorry bercanda. But it's okay sih Pak. Bapak mah, aduh, hade lah pokoknya mah. Bapak teh meni mandiri. Ya, gagah lah pokoknya mah. Saha heula Bapak aing teh atuh. Yang berikutnya adalah layanan kesehatan. Daerah-daerah terjangkau harus disiapkan ambulan-ambulan yang memiliki kapasitas, bukan hanya sekedar angkut, tapi di dalamnya bisa memberikan pelayanan ketika dalam keadaan darurat. Yang berikutnya lagi adalah dipastikan masyarakat mendapat jaminan layanan kesehatan yang baik. Orang-orang miskin nggak usah pusing ketika berobat, BPJS-nya belum terbayar, atau dia tidak terdaftar menjadi orang yang dilindungi kesehatannya oleh pemerintah. Anak-anak miskin bisa bersekolah di sekolah-sekolah yang disiapkan baik negeri maupun swasta. Kemudian infrastruktur pertanian harus makin kokoh, petani harus dihargai, sehingga irigasi harus dipastikan bisa mengalir dengan baik. Gunung-gunung harus dijaga dari berbagai penggundulan dengan memberikan insentif bagi para warga yang menghasilkan oksigen dan mata air yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Tata ruang harus dibenahi agar tidak terjadi kehancuran ekosistem akibat keserakahan manusia melakukan perusakan lingkungan dengan berbagai eksploitasi, penambangan liar, dan sejenisnya. Anak-anak harus dilindungi dari geng motor, pengaruh obat-obatan, narkoba, minuman keras, dan kita harus bersifat tegas. Industri harus dilindungi dengan infrastruktur yang baik, jaringan listrik yang memadai, air, gas, dan dari intimidasi premanisme, dari mulai pembebasan tanah, pendirian pabrik, rekrutmen tenaga kerja, sampai pada pengaturan limbahnya. Kemudian industri juga harus taat untuk bayar pajak dan taat untuk tidak merusak lingkungan dengan menata limbahnya dengan baik. Ini adalah bagian kecil tugas yang harus kita bangun secara bersama, dan itu tidak mungkin hanya diwujudkan oleh seorang diri. Harus semua warga punya kesadaran untuk membangun lingkungan. Sekolah-sekolah tidak boleh eksploitatif terhadap siswanya. Guru-guru harus mulai berpikir pada pendidikan budi pekerti para siswanya, bukan hanya sekedar akademik. Ini adalah kerangka kerja yang ingin dibangun secara bersama-sama. Dan waktu itu ada peristiwa di mana salah satu sekolah di Depok kelihatan nyotot dan bahkan pergi anak-anaknya untuk piknik ke Bali dengan menggunakan bis, nanti nginep dari satu tempat ke tempat lain. Ya, saya sih tahu bahwa itu sebelumnya sudah direncanakan dan kita tidak akan fokus hanya pada itu. Tetapi kita ingin melihat sekolah-sekolah itu transparan dalam pengelolaan keuangannya, akuntabilitasnya. Ada 2 sekolah yang saya kunjungi dan 3 sekolah sebenarnya, SMA 4 Karawang, SMA Negeri 7 Cirebon, dan dari berita SMA Negeri 6 Depok. Saya ingin coba untuk diaudit saja sekolah-sekolah tersebut. Sudah benar nggak sih pengelolaan keuangannya? Ada nggak sih pungutan-pungutan yang di luar ketentuan pemerintah? Wes, mantap lah kerangka kerjanya Bapak Aing. Di antaranya adalah tadi tuh jaminan kesehatan yang nggak punya BPJS atau yang BPJS-nya nunggak atau yang tidak mampu bayar karena miskin itu tetap bisa dilayani kesehatannya. Wih, anak-anak wajib sekolah, jangan sampai ada yang tidak sekolah untuk anak-anak Jawa Barat. Terus pembangunan sekolah-sekolah harus lebih baik, industri-industri atau pabrik-pabrik dijauhkan dari pungli, preman-preman yang mengintimidasi, itu baik ke yang punya industri ataupun ke calon-calon karyawan. Itu itu sih yang meresahkan banget selama ini. Dan tentunya persoalan-persoalan yang lainnya yang kompleks di Jawa Barat. Well, janji ya Pak, dibereskan dan dituntaskan. Untuk itu pelantikan ini adalah momentum kita untuk meluruskan kerangka pemahaman yang disebut dengan efisiensi. Karena selama ini efisiensi dipahami sebagai motong anggaran. Tapi di Jawa Barat itu efisiensi bukan motong anggaran. Efisiensi itu mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja penting. Belanja pesta menjadi belanja yang bermanfaat. Belanja hura-hura menjadi belanja yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Saya misalnya dalam waktu 1 bulan sudah melakukan pengelolaan keuangan dengan realokasi dengan tim transisi yang dibentuk oleh Pemprov Jabar. Saya sendiri tidak membentuk tim transisi. Dan tim transisi Pemprov Jabar terdiri dari 11 orang, diketahui oleh orang bernama Deddy Mulyadi, dan rata-rata pejabat eselon 3, bukan eselon 2. Dari penghitungan pembiayaan anggaran, kami mendapatkan mata anggaran yang dirubah dari belanja tidak penting menjadi belanja penting itu, dari belanja hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat, itu per tadi malam, itu bisa mencapai 5,5 triliun. Dan kita berharap bisa mencapai angka 6 triliun dalam waktu 2 hari ke depan sambil mengikuti kegiatan retreat di Magelang. Dari anggaran tersebut, kami akan merubahnya menjadi apa? 1. Belanja ruang kelas baru sekolah SMA di Jawa Barat, dari angka 60 miliar kami rubah menjadi 1,2 triliun. Yaitu membangun 3.333 ruang kelas baru, membangun sekolah baru. Kemudian juga kita ingin juga membebaskan tanah-tanah untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat dalam 2 tahun ke depan. Karena kebutuhan masyarakat Jawa Barat untuk sekolah, ruang kelasnya disiapkan oleh pemerintah provinsi 4,2 triliun. Dan itu akan kami capai dalam waktu 2 tahun, 2026 dan 2027. Yang kedua, merubah belanja infrastruktur jalan. Dari 600 miliar dirubah menjadi 2,4 triliun. Karena tidak mungkin investasi berkembang kalau infrastrukturnya tidak memadai. Kemudian juga kami merubah belanja listrik untuk warga miskin, yaitu membuat satuan sambungan untuk warga miskin, karena Jawa Barat hampir 200.000 rakyatnya tidak punya listrik. Anggarannya dari 20 miliar kami rubah menjadi 350 miliar. Kemudian kami ingin menyelesaikan kemiskinan dengan merenovasi rumah warga miskin dengan angka 40-50 juta per unit rumah. Maka angka belanjanya dari 20 miliar berubah menjadi insya Allah mencapai 120 miliar. Kemudian juga kami membangun nanti rumah sakit baru, membangun puskesmas baru, membangun puskesmas pembantu yang baru, menyiapkan mobil-mobil ambulan. Kita ingin belanja sekitar 200 unit untuk daerah terpencil, sehingga mereka bisa melayani warga terpencil dan menyiapkan dokternya serta kelengkapan di mobil tersebut. Nah, seluruh rangkaian ini adalah bagian dari kerja pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk didorong agar masyarakat Jawa Barat memiliki ketahanan pangan yang cukup, memiliki pendidikan yang cukup, memiliki jaminan kesehatan yang cukup, dan kemudian juga memiliki pendidikan yang cukup. Dan yang paling utama, kami juga membaca fenomena tentang oknum ormas mengganggu investasi. Kami menyiapkan pembiayaan untuk melindungi para pengusaha, untuk menyiapkan biaya keamanan dengan istilah operasi Jabar Manunggal, yaitu mendorong perusahaan-perusahaan untuk kami dampingi agar tidak terganggu oleh oknum-oknum ormas, dari mulai pembebasan tanah, minta jatah ketika pembangunan, minta jatah ketika rekrutmen tenaga kerja melalui percalonan tenaga kerja, minta jatah produksi limbah ketika perusahaan berproduksi, dan itu selalu menjadi konflik di kawasan industri di Jawa Barat. Ini adalah orientasi program yang saya katakan efisiensi bukan memotong anggaran, tapi efisiensi adalah merubah alokasi anggaran. Termasuk kami akan mendorong pendapatan asli Jawa Barat itu kan 19 triliun hari ini, kami ingin minta pendapatannya ditaikin menjadi 21 triliun, sehingga belanjanya menjadi 33 triliun. Dan dana alokasi bantuan bagi hasil untuk kabupaten kota sebesar 6 triliun, itu 100% harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain. Pak, ada pengorbanan yang itu seperti apa ya Pak? Untuk menurunkan itu? Oh, nggak ada pengorbanan. Yang berkorban yang biasa jalan-jalan ke luar negeri nggak usah. Yang biasa piknik dengan berbau studi banding nggak usah. Yang biasa seminar-seminar nggak usah. Itu aja. Untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Jawa Barat. Karena kegiatan seperti itu berpuluh-puluh tahun tidak menghasilkan apapun kecuali SPJ. Besok berangkatnya di mana Kang? Kita berangkat rombongan dari Bandung setelah serah terima jabatan. Kang, izin soal penegakan hukum. Awal-awal kan Kang Deddy sering banget menyoroti terpidana kasus Vina, dan berakhir TK kan ditolak. Kang, ini sebagai gubernur Jabar ada tindakan lanjutan? Kalau sebagai gubernur kan tidak bisa melakukan apapun, tetapi memberikan supporting pada para pengacara untuk melakukan kasasi yang kedua itu bisa dilakukan. Jadi tinggal para pengacaranya untuk terus mengumpulkan bukti agar bisa melakukan peninjauan kembali, bukan kasasi, peninjauan kembali yang kedua. Pak, selain tadi Sabina, dan lain-lain, ada nggak sih Pak di Jabar untuk anggaran yang... Ada misalnya gini, bantuan untuk membangun ruang kelas baru 60 miliar, tapi beli alat komunikasi, telekomunikasi sekolah 730 miliar. Itu kan aneh gitu. Kelasnya belum ada, perangkat digitalnya disiapin gitu loh. Aplikasi-aplikasi kita mulai hapuskan kalau itu memang tidak bermanfaat bagi kepentingan publik. Itu yang dilakukan oleh kita. Saya baju dinasnya dihapus. Anggaran baju dinas Gubernur Jawa Barat 150 juta lebih. Itu dinolkan. Anggaran kunjungan luar negerinya 1,5 miliar dinolkan. Anggaran perjalanan dinasnya 1,8 sekian miliar. Disisain hanya 700. Jadi hampir hilang hampir 40%. Apakah ada pengadaan kayak mobil dinas? Oh, saya nggak ada. Saya hari ini mobil dinasnya tidak ada. Jadi pakai mobil pribadi aja. Karena mobil dinas gubernur lama juga banyak banget. Ya. Buat rekan besok udah ada aktivitas khusus nggak? Oh, sudah disiapin, sudah di packing. Apa aja, kaos, training, kopi, sepatu, baju Satpol PP. Oh, lengkap. Siap. Oh iya, kan ya gini, yang tidak diterima ya, tapi Bu Susi minta tidak ada honor. Dan gini kan, larangan untuk mengangkat tenaga ahli, pakar, penasehat itu kan kalau menimbulkan biaya dalam pendapat saya. Jadi seluruh penasehat di Provinsi Jawa Barat semuanya relawan, sukarela. Jadi tanpa biaya. Ya, minggu depan setelah pulang retreat SK-nya saya tanda tangan.
Ya, arahannya adalah agar Jawa Barat terkoneksi pembangunannya, pembangunan berwawasan lingkungannya semakin kuat, karena kita juga ingin bangun PLTS, pembangkit listrik tenaga sampah di seluruh wilayah di Jawa Barat. Dan kemudian ini yang paling penting, hari ini saya mengeluarkan perintah untuk melakukan nonaktif pada kepala sekolah di salah satu kepala sekolah di Depok, karena siswanya pergi ke Bali. Padahal sudah ada surat edaran PJ Gubernur yang melarang anak-anak sekolah itu bepergian, pelesir di luar Provinsi Jawa Barat. Alan Bu Susi, ya harapannya adalah Bu Susi tetap memiliki spirit yang kuat untuk membantu perintah Provinsi Jawa Barat agar laut-lautnya terjaga dan tidak boleh lagi laut dipagarin. Hah? Bu Susi memberikan arahan-arahan tentang konsepsi pembangunan dermaga, penataan wilayah laut, kemudian konsepsi tentang pembangunan lintas daerah dengan sistem transportasi udara, karena kita akan nyiptain itu. Ya. Oh ya, jadi gini, geng motor, kita sudah membuat alokasi untuk menangani geng motor dan premanisme di Jawa Barat. Relatif lumayan alokasinya, dan rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan, kemudian terlibat geng motor, kena keperkelahian antar pemuda, antar siswa, kita akan masukin wajib militer, dan saya berencana memasuki kurikulum wajib militer ke pendidikan SMA untuk membentukkan karakter bela negara. Saya akan kerjasama dengan Kodam dan Polda Jabar. Ngomong apa ya guys ya? Yang jelas sih ini rancangan kerja yang keren banget dari KDM, dan harapan Miss Ungu lagi-lagi semoga ini bukan hanya PHP semata ya Pak ya, tapi Miss Ungu yakin sih kalau KDM ini pasti melakukan itu semua gitu. Kita lihat aja. Ya kurang lebih sama lah ya yang dibicarakan KDM di ruangan tadi sebelum pelantikan, dan saat jumpa pers ini beliau mengatakan hal yang sama gitu, apa aja kerangka-kerangka kerjanya yang akan segera dilaksanakan. Oh ya, satu nih yang menarik, yaitu SMA wajib mengikuti karakter bela negara. Wow, itu sih keren, itu pencetus yang luar biasa ya KDM ya. Ini perdana. Oke, seperti apa guys? Nanti kita lihat ya. Seperti apa sih nanti kondisinya, terus programnya tuh seperti diatur seperti apa, bagaimana, di mana lokasinya gitu ya. Dan tujuannya tuh apa aja gitu, membentuk anak-anak ini seperti apa gitu ya kan. Tidak ada keberhasilan seseorang tanpa peran kedua orang tuanya. Dari mulai melahirkan, membesarkan, menyekolahkan, mengkuliahkan, dan mendoakan. Ya, yang terpenting adalah ketika orang tua kita yang sederhana bisa membesarkan kita seperti hari ini, pertanyaannya adalah mampukah kita membesarkan anak kita seberhasil orang tua membesarkan kita? Ya, semoga kita mampu, walaupun tantangannya berbeda. Karena tantangan anak-anak hari ini dibesarkan dengan fasilitas, dengan kemampuan ekonomi. Dulu saya dibesarkan dengan keadaan yang serba sulit, serba susah, beda situasinya. Mudah-mudahan yang dibesarkan dengan fasilitas bisa jauh lebih baik dibanding dibesarkan dalam keadaan kesederhanaan. Dan yang paling penting adalah bagi seluruh anak-anak Indonesia, anak-anak Jawa Barat, jangan dijadikan kemiskinan kita, kesusahan hidup kita sebagai alasan bagi keterbelakangan kita. Karena tidak ada kata terbelakang, tidak ada kata miskin, tidak ada kata orang kampung. Kalau kita punya keinginan untuk maju, kita pasti berhasil mewujudkan seluruh mimpi yang ada dalam hidup kita. Yang paling utama, ya saya berucap terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat, pada semua relawan yang mau berkorban apapun demi keberhasilan saya. Semoga keberhasilan yang saya raih bisa membahagiakan banyak orang, bisa memberikan kebahagiaan bagi banyak orang, bisa merubah nasib banyak orang. Dan paling utama, doa dan air mata selalu tercurah dan tertetes buat Mi dan Bapak almarhum. Betul sih Pak. Anak-anak zaman sekarang itu memang lebih baik ya, kebanyakan sih mendapatkan fasilitas yang tidak sama seperti anak-anak di zaman dulu gitu. Kalau sekarang sih anak-anak udah lebih manja, udah lebih enak begitu. Segala sesuatunya itu mudah untuk didapat gitu. Seharusnya sih memang bisa lebih baik ya, lebih sukses, lebih berhasil anak-anak sekarang dibanding dengan anak-anak zaman dulu. Karena dengan segala kemajuan fasilitas, kemajuan teknologi, kecanggihan zaman yang makin modern, serba ada, serba lengkap, itu harusnya menjadikan anak-anak yang lebih cerdas, lebih beretika, dan lebih sukses. Nah, sekarang nih kita mau saksikan satu acara tradisi Jawa Barat yang keren banget, yang unik banget. Seperti apa guys? Ini acara penyambutan Bapak Gubernur ke kampung halamannya dengan upacara adat Jawa Barat. Yuk kita lihat gimana serunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun dulu. Ngayung tulung ngesep kembang nakasari
semejeuhna nepak dada baheula dicarek sote kerjaman silih eledan. Ulah ku panghinaan sadaya dau mantenan. Kuliah Gimana guys acaranya? Keren nggak? Menurutku keren banget, spektakuler banget ya. Haru juga sih nontonnya. Harunya tuh haru bahagia guys. Aduh, nggak nyangka sih KDM bisa sampai sejauh ini gitu. Banyak video-video yang Miss Ungu tonton dari dia zaman jadi bupati, masih bupati sampai sekarang. Banyak banget perjalanannya. Ada kebanggaan tersendiri, ada kebahagiaan tersendiri yang Miss Ungu rasain. Bangga menjadi warga Jawa Barat, bangga juga menjadi bangsa Indonesia gitu, karena memang the realnya, orinya seperti inilah wajah Indonesia. Indonesia yang terdiri dari macam-macam suku dengan berbagai budaya. Kita tuh banyak banget guys, budaya kita itu yang orang luar aja iri loh, seneng loh nontonnya, dan pengen, bahkan ada yang datang ke sini menjadi warga Indonesia dan dia belajar berbagai musik tradisional, pakaian adatnya dia pun mau pakai, bule-bule ini gitu. Itu mereka seneng, mereka cinta. Masa kita yang sebagai pemiliknya, sebagai warga negara Indonesia nggak membudidayakan, nggak bangga juga, nggak dipertahankan gitu. Malah asik dengan kostum barunya yang diadopsi dari luar tuh ya kan, baik kostumnya bangga lagi dipakai di sini di negara Indonesia walaupun tidak sesuai dengan iklim cuacanya gitu kan, bangga dengan mungkin bahasanya, tata budaya di sana malah dibawa ke sini ke Indonesia. Jadi itu menurut Miss Ungu sih jadi kayak ngeblurin identitas Indonesia, ya nggak sih? So saran Miss Ungu, jadilah smart people yang mencintai budaya Indonesia sepenuhnya. Jadilah kita ori bangsa Indonesia dengan tidak berbau-bau budaya bangsa dari luar. Oke? Terkhususnya buat warga Jawa Barat, mari kita sama-sama berjuang bersama Bapak Gubernur kita untuk melestarikan Jawa Barat, memajukan Jawa Barat dari berbagai aspek, sehingga kita sebagai warga Jawa Barat dapat mewujudkan cita-cita dan harapan kita, yaitu menjadikan Jabar istimewa. Sampai di sini video kita kali ini. Jangan lupa guys, di-subscribe, di-like, and di-share. Lalu bunyikan loncengnya, jangan lupa ya. Supaya Miss Ungu tambah semangat nih guys untuk mereaction video-video yang lebih menarik lagi. Oke, see you, bye-bye. Tuhan sayang kalian.